ya kan? Terus kemudian kapan sebaiknya? Teorinya mengatakan 72 jam setelah sembuh. 72 hours recover. Jadi 72 jam setelahnya baru makan buah kembali. Jadi dianjurkan gimana? Jadi kalau hadis itu Rasulullah jadi mengambilkan roti katanya. Jadi dikasih aja roti sama si Ali yang baru sembuh sakit tadi. Jadi tidak membebani atau memaksa kerja daripada pencernaannya. Kemudian pertanyaan lain tadi adalah bagaimana tentang yang disebut, ada banyak juga ini, ada yang lemot, ada yang menguap katanya. Bagaimana caranya supaya jangan gampang menguap? Jadi gampang ngantuk, jam 10 dong. Apa dan kenapa itu? Itu karena oksigen yang berkurang. Oksigen yang berkurang biasanya itu karena terlampau tingginya asupan makanan yang berbau karbohidrat. Jadi makanya pagi itu dianjurkan rendah karbohidrat. Jadi tidak boleh terlampau banyak makan apa? Tepung-tepungan, nasi goreng pula, woyo 9 kali lipat kalorinya di situ. Bubur ayam misalnya enggak. Kalaupun mau supaya ganjel, gado-gado itu lebih bagus. Jadi kenapa itu gampang menguap? Karena oksigennya terkuras habis. Untuk 70% oksigen itu akan pergi ke pencernaan kita pada saat kita memakan karbohidrat tinggi, yaitu goreng, lemak-lemak, daging-daging, dan beras-berasan. Jadi itu pada waktu sarapan dihindari, ya. Kemudian yang banyak lagi pertanyaannya tentang keinginan untuk memperoleh materi tadi yang saya paparkan. Silakan hubungi sekretariat. Ya, tadi ada banyak pertanyaan, bisakah mendapat slide yang untuk keseimbangan makanan, jenis-jenis, silakan. Atau ada yang katanya untuk di upload ke internet, ya silakan, tapi hubungi sekretariat. Nomornya kalau kemarin pada waktu di WA atau di broadcast kan ada. Silakan menghubungi, ada beberapa yang perlu, nanti silakan menghubungi ke sana, ya. Kemudian masih boleh Ustaz? 2 menit. Jadi pertanyaan tentang diabetes, pankreas, apa bisa disembuhkan? Yang ngomong bisa disembuhkan siapa? Allah. Ma anzalallahu min da'in illa anzalallahu sifaun ilal tua dan mati, kan begitu ya. Sahih Ustaz? Maut ilal maut. Jadi sekarang gimana bisa? Jadi gimana caranya diperbaiki? Ada juga pertanyaan, jadi dokter gimana kalau ngobatin orang? Kan tadi udah dibilang, sebaik-baik ciptaan adalah ciptaan Allah. Apa itu? Itu di alam sana banyak punya Allah. Jauh lebih baik daripada ciptaan manusia, yang akhirnya kita diperbudak oleh manusia sendiri. Jadi artinya apa? Banyak ciptaan Allah di alam sana, itulah yang kita pakai untuk bisa menyembuhkannya. Ya, cukup Ustadz kira-kira? Satu lagi, oke. Ya, jadi bagaimana caranya agar lambung kita bisa berganti setiap 5 hari? Kunci utama untuk, ini mungkin secara khusus ya, tapi kunci utama untuk supaya fungsi pencernaannya itu jadi lebih bagus, 2 hal yang harus selalu diperhatikan dalam setiap makan kita. 1, serat, 2, enzim. Ini harus ada di dalam setiap menu kita. Ya, jadi kalau serat dari mana? Sayuran. Enzim dari mana? Dari air ludah. Berarti harus mengunyah lebih
jangan terburu-buru. Jadi dua itu harus selalu diingat untuk mendapatkan fungsi cerna yang bagus. Tadi pertanyaan tentang regenerasi 5 hari itu salah satu bonus, tapi yang paling penting di situ adalah untuk mengaktifkan kerja daripada probiotik kita tadi, yaitu bakteri-bakteri baik. Mengenai probiotik ada pertanyaan tadi, bagaimana dengan, kita tahu probiotik itu adalah yogurt misalnya, ya di Arab laban misalnya. Bagaimana dengan susu kefir? Boleh, tapi dia berfungsi sebagai prebiotik. Tadi ada apa? Pro. Kalau pre berarti makanan untuk probiotiknya. Jadi supaya untuk probiotik gimana? Tetap buah dan sayur. Jadi mau satu gentong pun makan yogurt, kalau buah dan sayurnya, serat dan enzimnya tidak masuk, percuma. Satu yang selalu saya harus ingatkan, tolong jangan jus. Nah, dengan ngejus itu berarti fungsi cerna kita jadi bodoh. Kunyahlah, karena dengan kunyah keluar tadi air ludah, keluar di situ namanya petialin, enzim yang memancing fungsi pencernaan. Bayangkan kalau kita cuma minum jus, langsung bledek masuk. Terus gimana? Jadi kalau bapak-bapak butuh duit, kerja, jangan ngemis. Kalau itu hanya minta langsung jadi, nggak boleh. Kerja. Ada fungsi diciptakan Allah, lakukan. Jadi mungkin itu sementara, Ustaz. Jazakallah khair. Butir kurma. Antum jangan 7 butir kurma terus masih makan apa? Bubur ayam. Ya nggak pas lah dok ya. 7 butir kurma ya udahlah. Itu jadi sarapan kita, dan sunnah-sunnah Nabi yang lainnya usahakan kita amalkan. Dari sunnah yang mengandung tauhid tadi, amalan-amalan kita, lalu bagaimana kita menjaga fisik kita. Karena ingat sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if wa fi kullin khair. Orang yang beriman yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada yang lemah. Kuat apanya? Semuanya kuat. Imannya tentunya yang pertama, keinginannya, tekadnya, dan fisiknya, ekonominya. Dan mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang mukmin yang kuat, yang bisa mengamalkan sunnah-sunnah Rasul SAW. Itu mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Ada satu pertanyaan terakhir jamaah. Pohon siwak di Arab itu apa namanya? Masya Allah. Antum arak kasih. Siapa yang tahu juga? Hah? Pohon apa? Arak. Iyalah, bolehlah satu lagi. Tinggal yang terakhir. Di situ ada yang ngomong tadi. Fadhal, kita kasih arak gitu. Bukan arak ya. Arok. Nah, antum arak-arak. Wallahu a'lam bishawab. Ana serahkan kepada pembawa acara. Kurang lebihnya kami mohon maaf atas segala kekurangan. Buat Ustaz Azhar, ana mau kasih hadiah buat Ustaz Azhar. Ustaz Azhar, ana mau kasih hadiah antum, Ustaz. Insyaallah. Beliau teman sekamar ana, harus kasih hadiah jemaah. Hadza wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Nah, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Kami ucapkan kepada guru-guru kita di kesempatan pagi hingga siang hari ini telah menyampaikan faedah-faedah yang sangat bermanfaat kepada kita semuanya. Semoga yang singkat ini dapat memberikan charge bagi kita, khususnya untuk keimanan kita, dan juga menambah pengetahuan kita tentang ilmu kesehatan, khususnya kita mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih, jazakumullahu khairan kami ucapkan kepada jamaah sekalian yang telah meluangkan waktu untuk hadir di Masjid Nurul Iman, Departemen Kementerian Pertanian ini.